Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan sedikitnya ada 2 atau 3 alasan mengapa saya tidak mendukung Anies Baswedan di dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Yang pertama diantaranya adalah reputasi dia ketika maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Bagaimanakah kemasan kampanyenya, siapakah yang hingar-bingar di belakang mereka, kelompok-kelompok FPI, HTI. Bagaimana kemasan kampanye politik identitasnya yang nyaris mengobrak-abrik Bhinneka Tunggal Ika di DKI Jakarta yang berimbas kepada seluruh penjuru Nusantara. Kemudian ketidaksetujuannya dia dengan proyek IKN yang sedang berjalan ini. Dan video yang sedang Anda lihat di samping ini, itu diantaranya adalah bukti keakraban Anies Baswedan dengan kelompok tersebut. Anda tahulah, Anda kenal akrab kan dengan wajah-wajah yang ada di video ini, yang bareng dengan Anies Baswedan. Siapa mereka? Mereka pengasong-pengasong ideologi Salafi yang selama ini sering mendapatkan pertentangan dari kelompok Nahdliyin, yang sering membid'ahkan, memusyrik-musyrikan ajaran NU. Itu kan bentuk dari intoleransi beragama. Sebuah sikap yang sangat merusak, yang sangat destruktif bagi kebersamaan kita sebagai sesama umat Islam, sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama Indonesia yang punya Bhinneka Tunggal Ika, punya Pancasila. Melihat tayangan video itu, mestinya orang-orang Nahdliyin khususnya yang selama ini menggemborkan NKRI harga mati, sudah cukup sebenarnya untuk membuat sebuah keputusan no way dengan orang ini. Orang yang sangat mempertaruhkan Bhinneka Tunggal Ika di tanah air ini. Fakta apa yang dia perbuat itu lebih afsoh, lebih afdol untuk menunjukkan siapa dia. Tidak perlu mendengarkan narasi olah katanya tetek bengek kalau kemudian perbuatannya berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan. Ya orang sedang nyalon. Ya pasti ngomongnya yang baik-baik, tapi fakta di belakangnya. Dia menikmati itu semua. Menjadi Pilgub DKI Jakarta, dia masih akrab dengan mereka. Sampai hari ini. Dan kelompok mereka juga yang kemudian yang pertama kali mendeklarasikan Anies sang presiden di Jakarta sekitar setahun yang lalu. Bendera Tauhid menghiasi acara deklarasi dukungan kepada Anies sebagai calon presiden. Anda juga masih sangat mudah menemukan jejak digitalnya karena disorot di sejumlah media mainstream. Bendera Tauhid berkibar di atas panggung mereka, walaupun kemudian pura-pura dicopot ya menurut saya, untuk menunjukkan seolah-olah bahwa mereka tidak sepakat dengan bendera yang biasa digunakan oleh kelompok pengasong khilafah itu, oleh orang-orang HTI yang sudah dibubarkan. Bagaimana mungkin negara ini, negara Pancasila yang punya prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mau diserahkan ke tangan orang yang tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika? Diserahkan kepada orang yang bekerja sama dengan kelompok perusak Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin? Maka sekali lagi menurut saya sangat kuat alasan. Tidak perlu mencari dedak baik, sangat mudah alasan bagi kita semuanya, anak-anak bangsa yang mencintai NKRI, mencintai merah putih,
mencintai Bhinneka Tunggal Ika untuk melepaskan, menjauhkan kita semua dari kelompok ini. Apalagi kelompok Nahdien mestinya menjadi pelopor pertama. Karena yang selama ini berteriak-teriak NKRI, harga mati, Nusantara milik kita, ya kelompok Nahdien, warga NU. Makanya kalau akhir-akhir ini, tidak hanya di Jawa Timur lah ya, di sejumlah tempat ada warga NU kok berkuar-kuar berkampanye mendukung Anies, menurut saya itu nggak masuk akal. Apapun alasannya, tidak masuk akal. Dalam konteks kepentingan bangsa dan negara, apalagi dalam konteks kepentingan Nahdien. Ya kalau ingin menyelamatkan Nahdien, menyelamatkan warga itu, ya nggak usah dekat-dekat dengan mereka. Yang lain yang lebih penting untuk didekati juga ada kok. Bisa merapat ke Pak Prabowo, bisa merapat ke Pak Ganjar. Yang jelas-jelas nasionalisme, prinsip, semangat untuk bangsa dan negaranya jelas, nggak perlu diragukan. Kok malah merapat orang yang sedang bermesraan dengan mereka, kelompok-kelompok yang selama ini mengancam kebersamaan di dalam berbangsa dan bernegara, kelompok yang sudah membuat fakta integritas dengan Anies, dengan Cak Imin, akan mengembalikan kelompok FPI, HTI. Itu dulu kan yang disampaikan oleh si Bang Mukmin itu. Ada fakta integritas yang mereka tanda tangani. Kok didukung? Ketemu nalarnya nggak menemu menurut saya. Sudahlah, mari kita kembali kepada frame. Kembali kepada prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara, apalagi orang NU yang sudah ikut TKPNU, MKNU, kaderisasi di seluruh jenjangnya sudah khatam lah tentang hal tersebut. Bagaimana harokah kebangsaan kita, bagaimana sumpah kita di dalam menjaga Pancasila, menjaga merah putih, bersumpah dengan NKRI, harga mati. Mestinya sudah tidak perlu dikudahi lagi lah, tidak perlu nguyahi lagi lah. Jangan disamakan prinsip ini dipaksakan dengan argumentasi dulu Nasakom bahwa Hizbullah gabung dengan pemerintahnya Nasakomnya Bung Karno, dengan Mbah Hasyim Asy'ari dulu dengan Mas Sumi, jauh berbeda konteksnya. Konteksnya dulu yang menyelamatkan warga NU, menyelamatkan NU dalam peran bangsa dan negara. Kalau konteksnya mau itu sama, gampang. Kalau konteksnya ingin menyelamatkan warga NU, menyelamatkan peran politik NU di negara ini, mudah sekali hari ini terkait dengan adanya Anies itu. Ya tinggalkan. Tinggalkan, rampung. Kita selamat, mereka mati. Itu loh. Kok malah dibersamai? Loh kok malah dikasih air, dikasih pupuk sih gimana? Kalau dulu Mbah Hasyim, Mbah Wahab Hizbullah, karena memang hanya itu kesempatannya. Partai Masyumi ketika itu hanya satu-satunya partai yang menjadi wadah seluruh ormas Islam. Kalau nggak ikut di situ ya malah ketinggalan, carry sepur, nggak bisa ikut berperan dan negara. Begitu juga tahun 60-an adanya Nasakom itu, sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Bung Karno. Bung Karno sebagai presiden membuat sebuah keputusan. Siapapun yang tidak mau bergabung dengan sistem pemerintahan dianggap sebagai kelompok pemberontak. Kelompok yang melawan Pancasila, kelompok yang melawan Undang-Undang Dasar 45. Dan akan berhadapan dengan negara. Makanya agar NU tidak berhadapan dengan negara, sesuai prinsipnya, bergabung dengan sistem pemerintahan Nasakom yang dibentuk oleh Bung Karno. Tapi bukan berarti membantu PKI, membantu komunis. Buktinya kemudian ketika PKI berontak melawan negara, NU berada di barisan terdepan bareng-bareng dengan TNI melawan orang-orang komunis itu. Paham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.